Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyaulia Angio, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Angkatan 2019, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah perencanaan strategis pendidikan, yaitu saya akan memaparkan hasil observasi saya analisis SWOT di SDN 6 Telaga. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu pengertian SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat sebagai ancaman. Analisis SWOT itu mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang termasuk dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan Fortune. Baik, pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang apa itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan, faktor internal atau dalam yang cenderung memiliki efek positif atau menjadi mampu untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, weakness atau kelemahan, faktor internal atau dalam yang mungkin memiliki efek negatif atau menjadi penghalang untuk mencapai tujuan suatu organisasi pendidikan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang itu faktor eksternal atau luar yang cenderung memiliki efek positif pada pencapaian atau tujuan sekolah. Yang keempat, threats atau ancaman. Ancaman yaitu faktor eksternal atau kondisi yang cenderung memiliki efek negatif pada pencapaian tujuan suatu lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan, atau membuat tujuan absurd dan tidak akan mencapai tujuan untuk dari pendidikan. Baik, setelahnya saya akan memaparkan hasil observasi saya, yaitu waktu dan tempat observasi. Waktunya dimulai dari pukul 10 sampai dengan selesai, dan tempatnya di SDN 6 Telaga. Baik, selanjutnya hasil analisis SWOT di SDN 6 Telaga. Saya mengambil narasumber langsung dari Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Haryati Yunus. Strength atau kekuatan, ada 4 dalam sekolah SDN 6 Telaga ini. Yang pertama, semangat mengajar para tenaga pendidik di sekolah yang sangat tinggi. Yang kedua, biaya sekolah yang terjangkau untuk masyarakat sekitar, dikarenakan masyarakat sekitar di sekolah itu masih tergolong ekonomi kurang memadai. Yang ketiga, struktur organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sekolah. Dan yang keempat, metode mengajar guru yang bervariasi sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haryati Yunus. Semangat para guru yang tinggi membuat guru-guru di sekolah ini selalu menciptakan proses belajar mengajar yang unik dan tidak membosankan untuk para peserta didik. Jadi 4 hal yang disebutkan itu menjadi kekuatan atau strength di sekolah SDN 6 Telaga ini. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Menurut Ibu Haryati selaku kepala sekolah di SDN 6 Telaga, kelemahan atau weakness di sekolah ini ada 3, yaitu yang pertama, fasilitas sekolah yang belum memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, lokasi sekolah yang kurang strategis karena lokasi sekolah yang berada jauh dari jalan raya dan berada di jalan yang sempit. Yang ketiga, akreditasi sekolah yang masih belum memuaskan dalam mencapai 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan aturan sistem pendidikan nasional. Pada slide selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Menurut Ibu Haryati selaku kepala sekolah,
ada beberapa peluang yang ada di sekolah ini, yaitu yang pertama, banyaknya siswa yang berbakat dalam bidang keolahragaan yang bisa membawa nama sekolah nanti dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan. Yang kedua, jumlah siswa yang tidak terlalu banyak yang memudahkan guru dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Yang selanjutnya, lokasi sekolah yang jauh dari jalan raya juga dapat menjadi peluang dikarenakan cukup tenang dan jauh dari keramaian. Yang keempat, dukungan dari orang tua siswa yang sangat tinggi. Yang terakhir, threats atau ancaman. Ibu Haryati mengatakan karena pandemi peserta didik jadi takut sekolah hingga menurunnya semangat sekolah para peserta didik. Yang kedua, adanya persaingan dari lembaga pendidikan lain yang memiliki program unggulan yang sudah lebih tinggi dari sekolah ini. Yang ketiga, adanya beberapa sekolah lain juga yang memiliki ruang dan fasilitas yang komplit, memumpuni, representatif, dan modern sehingga dapat menyaingi sekolah SDN 6 Telaga ini. Dan yang terakhir, adanya sensitivitas golongan sehingga menganggap sekolah berfasilitas bagus pada golongan tertentu. Pada slide saat ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu dilihat dari hasil penjelasan Ibu Haryati, analisis SWOT di SDN 6 Telaga dalam kekuatan sekolah ini memiliki semangat para tenaga pendidik, biaya sekolah yang murah, dan metode mengajar guru yang bervariasi. Pada kelemahannya itu fasilitas sekolah yang belum cukup, lokasi yang masih kurang strategis, dan akreditasi sekolah yang belum mampu atau belum memuaskan. Selanjutnya pada ancaman, yaitu pada persaingan sekolah lain yang lebih baik daripada sekolah ini, dan pada peluang, yaitu bakat dari para peserta didik dan dukungan dari orang tuanya. Berikut tabel hasil analisis SWOT di SDN 6 Telaga, yaitu pada strength kekuatan ada 4, semangat mengajar para pendidik, yang kedua biaya sekolah yang terjangkau, yang ketiga struktur organisasi yang sesuai, dan yang keempat metode mengajar guru yang bervariasi. Yang selanjutnya pada weakness atau kelemahan, yaitu fasilitas sekolah yang belum memadai, lokasi sekolah yang belum strategis, dan akreditasi sekolah yang belum memuaskan. Dan yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu banyaknya siswa yang berbakat dalam bidang keolahragaan. Yang kedua, jumlah siswa yang tidak terlalu banyak yang memudahkan guru untuk mengontrol dan melayani siswa. Dan yang ketiga, lokasi sekolah yang jauh itu masih bisa menjadi peluang karena tenang dan jauh dari keramaian. Dan yang keempat, dukungan dari orang tua. Selanjutnya pada ancaman, adanya persaingan dari lembaga pendidikan yang memiliki program lebih unggul, dan adanya beberapa sekolah yang juga memiliki ruang dan fasilitas yang sudah memadai. Baik, berikut saya lampirkan hasil dokumentasi saya pada saat observasi di sekolah SDN 6 Telaga. Baik, saya Aina Syoli Angio, mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan hasil observasi saya di SDN 6 Telaga ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.